النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته إلى أجمعين. ثم خصوصا إلى شيخنا في حديث المكرم وقال على محمد زيد ثم أرسلنا شيخنا في مشهور يمين كي عبد الله ثم أرسلنا شيخنا في هشام بن حجم ثم أرسلنا شيخنا في سفيان بن كهل محمود ثم أرسلنا شيخنا في عبد الرحمن بن كهل عبد الله ثم أرسلنا شيخنا في عبد الرحمن ثم أرسلنا شيخنا في أبي إسلام بن أبي محمد طيب ثم أرسلنا في أبي محمد طيب ثم أرسلنا في سعد بن صالح وعلي صديق وعلي بن زبير ونصر وجميع مشايخنا في ثم أرسلنا جديد هدي ولي بن يسير ويصل بهدي ولي هدي وعمر بهدي والمسجد بالفجر ثم أرسلنا بهدي وسلم النصر ثم أرسلنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجداتنا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم أرسلنا صحيح حال الكتاب وذكر الشيخ محمد زكي رحمه الله تعالى كل شهيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ثم قال حبيب أأتخذ من دونه آلهة. Kemudian berkata Habib An-Najjar, A'attakhidhu min dunihi alihatan. Mengapa aku harus mengambil min dunihi daripada selain Allah alihatan sebagai Tuhan. Ini bahasa beliau. Emang apa aku harus ngambil Tuhan selain Allah? Kata-kata model kayak gini istifhamun bimakna inkar. Ini adalah kalimat istifham, kalimat kata tanya, tapi bimakna inkar, dengan makna mengingkari. Ya. Kan kita juga begitu sama di kita. Emang lu ngapa kagak datang ke rumah dia? Emang apa kok kudu datang? Emang apa kok kudu datang? Kata-kata begitu emang menunjukkan bahwa dia gak mau datang. Gitu. Lu kemarin kan diundang sama dia. Kok lu gak datang? Emang apa kok kudu datang? Bahasanya kayak gitu. Kayak kita juga sama gitu. Kayak gitu. Emang aku kok kudu datang? Artinya maksudnya adalah mengingkari. Gue gak mau datang. Kalimat langsungnya gitu. Enggak, gue gak mau datang. Kayak orangnya berantem. Terus minta maaf dah sama dia. Emang apa gue disuruh minta maaf? Emang apa gue kudu minta maaf? Dia mau kayak gitu. Berarti tanya, gue gak mau minta maaf. Emang apa gue kudu minta maaf? Kata Andre, minta maaf dah mancing. Kata Ami, emang apa gue kudu minta maaf? Berarti tandanya Ami gak mau minta maaf. Emang apa gue kudu minta maaf? Orang gue gak salah kata Ami gitu. Emang apa gue kudu minta maaf? Sama nih gini, Ami menanya jawab gini. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Kenapa saya harus ngambil Tuhan lain selain Allah? Gitu. Maksudnya saya gak bakal ngambil Tuhan lain selain Allah. Kan begitu. Kemarin kan dia disuruh. Kemarin dia disuruh dipaksa Habib An-Najjar buat kembali ke agama mereka. Ini namanya kalimat tanya yang bermakna inkar. Bermaknanya emang gak mau. Maksudnya la attakhidhu min dunihi alihatan. Maksudnya la attakhidhu, tidaklah aku akan mengambil min dunihi daripada selain Allah alihatan, Tuhan. Aku gak bakal ngambil selain Allah Tuhan. Maksudnya aku gak bakal nyari Tuhan selain Allah. Nah, itu maksud kata-kata attakhidhu min dunihi alihatan. Emang apa gua kudu ngambil Tuhan selain Allah?
Emang apa gue kudu nyari Tuhan selain Allah? Maksudnya aku tidak akan pernah mau nyari Tuhan selain Allah. Habib An-Najjar. Iyurinir rahmanu biduril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Iyurinir rahmanu, jikalau yurid nih menghendaki aku. Siapa Ar-Rahmanu? Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki aku bidurin dengan satu kemudaratan. Mudarat itu sesuatu yang kagak enak, ya, mudarat, bencana dan lain sebagainya. Kalau Allah menghendaki aku terkena musibah, aku terkena mudarat, la tughni anni syafa'atuhum, la tughni tidak akan mampu anni terhadapku syafa'atuhum pertolongan mereka, syai'an sedikit pun. Jadi kata Habib An-Najjar, kalau Allah pengen bikin saya celaka, kalau emang Allah pengen bikin saya celaka, mereka gak akan mampu sedikit pun buat menolong saya. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, Tuhan-Tuhannya patung-patung, apa bisa nolong? Tidak bisa. Kata Habib An-Najjar, kalau seandainya saya kena musibah sekalipun, apakah Tuhan itu, mereka itu bisa nolongin saya? La tughni anni syafa'atuhum, tidak akan mampu anni terhadapku syafa'atuhum, pertolongan mereka. Pertolongan mereka gak bakalan mampu, gak bakalan berpengaruh sama saya. Kalau Allah pengen bikin saya celaka saya. Kalau Allah pengen bikin saya selamat. Gak ada urusan sama mereka pada. Maksudnya la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruhi. Artinya tidak bisa menolak anni terhadapku syafa'atuhum, pertolongan mereka. Pertolongan mereka tidak bisa menolak aku. Maksudnya tidak bisa bikin aku jadi nggak kena musibah. Pertolongan mereka nggak ada gunanya. Bahasanya gampang begitu. Syai'an, sedikit pun nggak ada gunanya. Minasu'i, daripada keburukan. Allah menghendaki aku terkena keburukan, mereka nggak bisa tolongin juga. Wal makruh, dan sesuatu yang dibenci. Aku nggak suka ini, tapi Allah menimpaku. Motor hilang, benda hilang, rumah rusak dan lain sebagainya. Itu kan suatu makruh namanya, suatu yang kita nggak suka. Tetap aja mereka nggak bisa nolongin aku. Nah, kata si Habib An-Najjar, cerdas nih jawaban beliau. Cerdas jawabannya, ya. Ketika disuruh untuk murtad lagi, dia bilang, emang apa saya harus menyembah Tuhan selain Allah? Bahkan kemarin dia udah bilang, wa ma liya la'abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemarin Habib An-Najjar ngomong kayak gitu. Wa ma liya la'abudul ladzi fatarani. Emang kenapa saya nggak boleh nyembah Tuhan yang nyiptain saya? Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian semua bakal kembali. Terus dipaksa lagi Habib An-Najjar, buat masuk ke dalam agama mereka, agama nenek moyang mereka. Sampai beliau jawab lagi, ya, attakhidhu min dunihi alihah in yuridir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Kenapa begitu? Li'annahu, karena bahwasanya la syafa'ata lahu, tidak ada syafaat lahu bagi mereka. Nggak ada syafaat buat mereka nggak bisa nolong. Ya, mereka itu Tuhan-Tuhan yang ngikut-ngikut nenek moyang kalian itu pada nggak bakal bisa nolong. Patung nggak bisa nolongin kita. Bagaimana caranya patung nolongin kita? Ya, orang nyembah patung, ngapain patung? Orang yang nggak bisa ngapa-ngapain si patung. Lalu ada orang misionaris bilang, oh enggak, orang Indonesia juga, orang Islam juga sama, nyembah Ka'bah. Ka'bah itu bukan sesembahan, Ka'bah itu bukan Tuhan, tapi Ka'bah itu kiblat. Kiblat itu asalnya qabl, arah menyatu, biar semua orang satu tujuan. Kiblat. Jadi buat menghadap, tempat menghadap, bukan Tuhannya ada di Ka'bah, bukan. Apalagi Ka'bahnya sebagai Tuhan, bukan. Salah kalau dinyatakan seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang memang menyembah patung, dia katakan patung itu adalah Tuhan. Ini bodohnya mereka. Bahkan di dalam bangsa kafir, mereka yang bikin patungnya mereka yang sembah. Kadang dia bikin patung itu dari roti. Dia bikin roti bentuk patung, dia sembah. Dia kesel, dia makan. Dan Tuhan juga arah bagaimana ceritanya?
Jadi mereka tuh nggak bisa yang namanya memberikan syafaat, memberikan pertolongan ke Tuhan mereka, nggak bisa, nggak terbukti. Dan tidaklah mereka itu menyelamatkan. Maksudnya la yahlisuni, tidaklah mereka itu bisa menyelamatkan aku min zalikal makruh, dari itu sesuatu yang dibenci, dari itu sesuatu yang tidak disukai. Mereka nggak bisa nyelamatin aku, nggak bisa. Falamma sami'al qaumu kalama habibin, maka tatkala mendengar oleh si kaum akan perkataan Habib An-Najjar, qalu, mereka berkata kaum itu, ya Habibu, wahai Habib, inna haula'ir rusul, sesungguhnya itu rasul-rasul, saduka an dini abaika, telah memalingkan engkau dari agama nenek moyang engkau. Sesungguhnya itu rasul-rasul tuh, nabi-nabi yang kemarin udah bikin kamu berpaling daripada agama nenek moyang engkau. Farji', maka kembalilah kamu andinir rusuli, dari agama rasul-rasul itu. Kembali, jangan ikuti rasul-rasul itu. Wa illa, dan jika tidak, jika kamu tetap masih ikutin agama rasul itu, naqtuluka bi asyaddil adabi, kami akan bunuh engkau bi asyaddil adabi, dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat keras. Diancam. Jadi Habib An-Najjar diancam, kalau ente nggak mau balik ke agama ente yang lama, kalau ente ikutin rasul-rasul itu, kami bakal bunuh. Qala Habibun, berkata Habib, jawaban lahum, hal keadaannya jawaban bagi mereka. Apa jawaban Habib An-Najjar? Ini idzan lafi dhalalin mubin, ini sesungguhnya aku, izan, kalau begitu, kalau aku begitu, lafi, lamnya ya, sungguh, disyiddah, sungguh, fi dhalalin mubin, aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Kalau seandainya aku ngikutin kayak begitu, ngikutin kemauan kamu, kalau aku balik ke agama nenek moyang, maka aku dalam kesesatan. Maksudnya, in raja'tu ila dinikum, jika aku kembali ke agama kamu, ba'dal islami, setelah Islam, laqad kuntu fi dhalalin mubinin, sungguh aku pada kesesatannya. Laqad, lamnya sungguh, qadnya sungguh juga. Udah sungguh banget itu. Kalau aku kembali ke agama kamu ba'dal islami, setelah Islam, laqad kuntu fi dhalalin mubin, sungguh adalah aku fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum batilun, karena bahwasanya agama kamu itu batil, salah. Agama kamu itu batil. Ya. Nah, inilah pembelaan Habib An-Najjar. Diancam, ya, pengen dibunuh, nggak bergeming, nggak takut. Ini nggak takut Habib An-Najjar. Dibawa santai aja, biarin. Emang udah resikonya. Tadi beliau sebagai sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, lalu dia masuk ke dalam Islam, dan dia bersikukuh nggak mau dia itu balik lagi ke agama nenek moyangnya. Tekanan. Makanya saya suka salut kalau ada orang yang namanya mu'alaf gitu ya, tapi keluarganya masih pada Kristen. Itu saya yakin tekanan sangat banyak itu. Pasti. Ya, dari keluarga, kiri kanan depan belakang itu pasti ngajak lagi, teman-temannya pasti itu. Tapi tetap bertahan. Itu hebat. Wa ba'da zalika, dan setelah itu tawajjaha ila rusuli, menghadaplah itu Habib An-Najjar kemana? Ila rusuli, kepada rasul-rasul. Menghadap Habib An-Najjar kepada rasul-rasul. Faqala, maka berkata Habib An-Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un, ini sesungguhnya aku beriman bi rabbikum, kepada Tuhan engkau. Habib An-Najjar ngomong sama Rasul, ya. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan engkau, fasma'un, maka dengarlah oleh kalian.
Fasma'un, maka dengarlah oleh kalian. Fasma'uni, maka dengarkanlah oleh kalian akan aku. Dengerin omonganku, saksiin. Ya. Kata si Habib saksiin omongan saya. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan engkau. Habib An-Najjar berhadapan yang ngomong kepada para rasul itu yang mengajak ke agama Allah. Qila udkhulil jannata, dikatakan kepada Habib An-Najjar, ya, udkhulil jannata, masuklah kamu al jannata, ke dalam surga. Maksudnya falamma qala Habibun, tatkala berkata Habib An-Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah, maka saksikanlah. Akhazuhu, mereka menangkap Habib An-Najjar, wasyaddu, dan mereka mengikat Habib An-Najjar ala unuqihi, ya, lalu diikat mereka ala unuqihi, di lehernya Habib An-Najjar, silsilatan, akan sebuah silsilah, rantai. Jadi Habib An-Najjar ketika dia ngomong kayak begitu, inni amantu bi rabbikum fasma'un, mereka Habib An-Najjar itu ditangkap sama mereka, para orang-orang kafir itu. Tangkap Habib An-Najjar, lalu Habib An-Najjar diikat lehernya pakai rantai. Fasallabuhu, maka mereka mensalib Habib An-Najjar ala babil Madinati, di pintu kota. Dipejeng Habib An-Najjar di pintu kota. Jadi taruh, disalib, diikat lehernya pakai rantai. Wa qala Sadi, berkata Syekh Sadi ahli tafsir, wa kanu yarmunahu bil hijarati, dan adalah mereka nimpukin Habib An-Najjar bil hijarah, dengan batu. Ditimpukin Habib An-Najjar dengan batu. Wa huwa yaqulu, dan Habib An-Najjar berkata, Allahumma ihdi qaumi, Allahumma ihdi qaumi, ya Allah ihdi fil amal, ya Allah ihdi fil amal, ya minta sama Allah, ihdi, berikanlah hidayah qaumi, kepada kaum. Ini yang dikatakan Habib An-Najjar, ya, ketika dia disalib lalu kemudian dia ditimpukin. Apa dia ngomong? Allahumma ihdi qaumi, ya Allah tunjuk, berilah petunjuk kepada kaum. Masya Allah. Nah inilah ciri-ciri orang soleh kayak begini. Dia disiksa sama kaumnya, tapi dia tidak melaknat, bahkan didoain. Nah, itu susah. Itu tingkatan para wali kayak begitu. Tingkat para wali udah disiksa segala macam, segala rupa, sakit hatinya, sakit badannya, tapi dia tetap mau ngedoa. Kalau kita ya jauh banget kita mau diomongin doang, diomongin aja, udah palanya ngebul, super saya, udah keluar kata-kata, yakin, awas aja dah, udah nggak apa-apa aja dulu kan. Tapi kalau orang soleh, jadi caci, jadi maki, jadi hina, jadi fitnah, bahkan sampai disakiti fisiknya, gak sama sekali dia itu marah, gak menghujat dia. Doain suruh dapat hidayah gitu. Kita mau belajar dari apa? Belajar dari orang soleh. Maafin sebesar apapun kesalahan orang, maafin. Bahkan yang sampai pernah menzolimi kita, bahkan sampai habis-habisan, bahkan sampai menyakiti fisik kita saat ini. Karena orang kalau misalkan fisiknya udah disakiti, itu parah banget nih. Orang kalau misalkan disakitin fisiknya, udah disakitin, itu berarti orang bencinya udah kebangetan itu. Sampai kita disakitin, sampai kita dipukul, bahasa kita ya. Jadi kan udah kelewatan. Kalau orang cuma masalahnya masalah verbal doang, kita dikata-katain, atau masalah hati doang, kita dibenciin dan lain sebagainya, maka itu udah biasa. Tapi kalau sampai dipukul kan, Masya Allah, ini berarti orangnya udah benci banget nih sama kita. Kita udah dipukul, kita doain yang baik-baik, Masya Allah, mulia. Tapi kalau jadi nabi doang, nabi kita pun nabi nih kayaknya. Nabi, pokoknya pun nabi nih kayaknya.
Gue disakitin orang berdua, kagak emang takut aja. Orang kira ada begitu, kalau takut aja baru berdoain. Kamu kok mau ikhlas, bukan berdoain aja. Emang takut, kalau berani lo samperin pasti. Tuh, emang kelakuan para wali, kelakuan orang soleh begitu, dia mau disakitin, dia mau dihina, dia dicaci, maki, segala macam. Kagak boleh. Doain, tetap doain. Kita punya prinsip, pegang prinsip kalian ya, kalian harus memaafkan orang sebesar apapun kesalahannya kepada kita. Ya, bisa? Jangan sampai ada kata, gua nggak bakal maafin lu, sampai mati gua nggak bakal maafin yang. Jangan. Ada orang begitu, ya, begitu. Kata-katanya berani keluar begitu, sampai mati gua nggak maafin. Salah suara dicolong, timbang salah suara dicolong, pakai apa begitu sumpah ada. Gak usah, tenang, biarin aja. Ya, kejahatan apapun yang ditimpakan kepada kita, ya, itu semua adalah sudah takdir dari Allah. Para anbiya disakitin, para anbiya dihujat, bahkan dibunuh. Mereka itu memang udah takdir dari Allah, seperti itu jalannya. Mereka tabah menghadapi. Li'anna adatal awliya illahi ta'ala, karena bahwasanya kebiasaan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, annahum, bahwasanya mereka yada'una linnasi bil khairi wa la yaghdabuna alaihim. Kebiasaan para wali-wali Allah ta'ala, annahum, bahwasanya mereka yada'una linnasi, suka mendoakan manusia bil khairi, dengan kebaikan. Kebiasaan para wali begitu. Makanya sampai ada kata-kata, kalau seandainya kita doain semua muslimin dan muslimat juga doain. Allahumma ighfir dzunubi wa jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosaku dan seluruh muslimin dan muslimat. Siapa yang tukang bikin doa kayak begitu? Para wali. Cuma doain semua muslimin muslimat, mau yang mana kek, mau yang muslimnya separuh-separuh kek, doain. Kenapa? Hati mereka itu penuh dengan kasih sayang. Itu para aulia, para kiai, para ulama-ulama itu seperti itu. Kalau sekarang kita lihatin kiai marah-marah mulu kerjaannya, bahkan menghasut, ya, bahkan menebar kebencian. Ketahuilah dia bukan kiai yang sebenarnya. Kalau ente menemukan orang menebar kebencian, benci, ya, dikit-dikit menghujat dan lain sebagainya, itu bukan ciri-ciri dari para aulia yang lakukan. Provokatif, ngajak-ngajakin orang buat benci, nggak boleh, jangan kayak begitu. Wakila, dan dikatakan, ya sahiban nafsil mutmainnati, wahai pemilik jiwa yang tenang, ya sahiban nafsil mutmainnah. Ya, tadi suruh sahibah. Kenapa ya sahibah? Karena sahibah jadi mudhof. Ya, an-nafsi mudhof ilai, kemasukan huruf nida, ya nida, maka bacanya ya sahibah. Kalau nggak ada ya sahibun nafsi, ada ya sahiban nafsil mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, udkhul, masuklah kamu fil amal. Udkhul, masuklah kamu kemana? Al jannata, ke surga. Wa kun fil amal lagi, dan jadilah kamu aminan, orang yang aman, min azabillahi ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, maka si Habib An-Najjar, ya, dibuka sama Allah kasyafnya, lalu kemudian dia melihat surga dan dikatakan kepada dia, ada yang ngomong, ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulul jannata wa kun aminan min azabillah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surganya Allah, dan jadilah kamu orang yang aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang yang meninggal di jalan Allah. Maka gak heran kalau seandainya Nabi katakan bahwa tafakkaru sa'atan, berfikir saat lebih baik khairun, ya, min salati alfi raka'ah,
daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang tafakkur sa'atan? Dialah orang-orang syuhada zaman sekarang. Siapa syuhada zaman sekarang? Para thalibul ilmi, orang yang ngaji itu tafakkur sa'atan, berpikir sebentar. Siapa yang kerjanya mikir mulu? Santri ngaji dia sholat. Berpikir sekali lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pahala ngaji kalah sholat 1000 rakaat sama pahala ngaji. Ini kita ngaji insya Allah. Kalau mati insya Allah syahid. Amin. Surga ini. Ditungguin om Dadari. Lagi masih santri, gue jomblo mulu. Boro-boro ada yang naksir, gue kayaknya kagak. Ada orang mau muntah. Tapi kalau begitu mati santri, masya Allah, dijemputnya sama bidadari. Ini yang bertumbuh pada orang. Maka teruslah menjadi thalibul ilmi. Siapa mereka? Para syuhada zaman sekarang, ya, orang yang menuntut ilmu. Lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat 1000 rakaat. Orang kita bolong 1000 rakaat, tarawih aja bolong-bolong. Tarawih baru 6 ngasor. Tarawih aja pakai bau bekal, bau air, bau apa nih buat tarawih nih. Beli es segala macam. Ngasor kalau tarawih. Tarawih berapa rakaat? 20, jauh banget sama 1000, masih kurang 900, 80, sejauh banget, sejauh. Tapi ngaji kita, maka kita kalah tuh pahala 1000 rakaat sama ngaji. Dan pahala kita banyak, pahala kita. Kalau pahalanya, kalau orang ngaji, kalau banyak dosa, maka rontok itu dosa. Amin. Seiring kita jalan, seiring kita capek, itu dosa. Bahasa kita kayak jatuh, kayak air jatuh. Ngeces, kita jalan nih, ngetes. Dosa itu berguguran, jatuh, kayak daun jatuh. Mungkin diangkat derajatnya. Bagaimana kalau dosanya udah habis, lalu kemudian pahalanya kebanyakan, maka Allah angkat derajatnya. Itulah para thalib ilmi. Makanya ngaji biar benar. Jangan cari duit. Jangan. Ya, cari akhirat. Ente dikejar-kejar duit, entah. Duit yang kejar ente. Kalau ente kejar duit capek, akhirat yang dapat akhirnya, sholat kagak, duit yang penting. Lihatin orang kerja dah, jangan sholat yang rame, jangan sholat biasa, sholat Jumat ya sholat Jumat. Masih banyak yang lewat kan? Masih banyak banget. Kita kalau Jumatan kita lihat orang masih banyak yang pada kerja tetap. Masya Allah, berani. Berapa sih gajinya sampai berani ninggalin perintah Allah? Maka tingkatkan kualitas diri kalian, bertakwa kepada Allah, kalian diuber-uber rezeki. Amin. Percaya lah. Ya. Pegang teman saya. Ya. Jangan takut. Tapi yang udah kerja jangan berhenti. Kalau mau aja uber aja dapat jadah. Jangan begitu, terusin. Yang kerja terusin bagus. Apalagi kerja sambil ngaji, masya Allah. Udah mah dia mah duitnya ada. Akhirnya ngaji pahalanya ada. Mati bohong, kalau masuk surga bohong. Ya, pasti masuk surga, saya bilang pasti insya Allah masuk surga. Semasa dia Islam, semasa dia Islam kerja yang niatin buat anak istri, yang belum kawin kerja niatin biar bisa sedekah, kerja niatin biar bisa ibadah, kerja niatin buat bantu orang tua belum nikah. Kalau udah nikah, kerja niatin buat istri, kerja niatin buat cari nafkah anak. Maka itu kerja kita ya pahala, ladang pahala. Ditambah ibadahnya nggak ketinggalan, Masya Allah, pahalanya banyak banget. Bukan minafsaniyah. Orang yang kerja, ya, kerja tapi terus ibadah itu lebih bagus. Ketimbang orang yang nggak kerja, ibadah juga tapi nggak kerja, tapi masih mengharapkan dari orang lain, itu malah kurang bagus. Tapi kalau udah makom, disebutnya makomnya udah bukan makom kasar, ada orang namanya makom kasar, dia full kerja.
Ada orang makomnya udah bukan makom kasar dia mah. Kalau udah di atas makom kasar maka dia udah nggak perlu kerja. Bukan dia nggak perlu kerja, bukan nggak boleh kerja, bukan. Orang kayak begini kerjaannya ngapain? Kerjaannya ngurus umat. Nah, gantiin tugas para nabi. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para orang soleh yang ilmunya banyak. Kerjaan mereka ngapain? Ngajarin orang-orang. Itu kerjaannya. Masya Allah. Udah. Itu orangnya begitu mah dia dikejar-kejar rezeki. Dia udah dikejar-kejar. فعند ذلك والله أعلم بالصواب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.